Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firala Pratiwi, NIM 2225004. Di sini saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Teknopreneur 3 pada pertemuan ketiga. 1. Metode kuantitatif. Apakah metode kuantitatif yang dipilih, misalnya survei, eksperimen, atau analisis data sesuai dengan tujuan penelitian atau proyek? Pemilihan metode kuantitatif seperti survei, eksperimen, atau analisis data untuk penelitian atau proyek bisnis paludarium seharusnya disesuaikan dengan tujuan penelitian atau proyek tersebut. Misalnya, survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari pemilik paludarium, eksperimen dapat membantu menguji efektivitas teknik tertentu, dan analisis data dapat memberikan wawasan mendalam tentang pola dan tren terkait dengan bisnis paludarium. Penting untuk memilih metode yang relevan dan efektif sesuai dengan pertanyaan dan pernyataan penelitian atau kebutuhan bisnis. Bagaimana proses pengumpulan data kuantitatif akan dilakukan dan apakah metode tersebut valid dan handal? Proses pengumpulan data kuantitatif dalam bisnis paludarium dapat melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Penentuan variabel. Identifikasi variabel yang relevan untuk dianalisis seperti ukuran paludarium, jenis tanaman atau hewan yang digunakan, dan faktor lingkungan lainnya. 2. Pemilihan metode pengumpulan data. Pilih metode pengumpulan data yang sesuai seperti survei online, pengukuran fisik, atau penggunaan data historis jika tersedia. 3. Desain survei atau pengukuran. Jika menggunakan survei, rancang pertanyaan dengan cermat dan pastikan instrumen pengukuran sesuai dengan variabel yang diinginkan. 4. Sampel representatif. Pastikan sampel yang diambil mewakili populasi paludarium secara keseluruhan untuk hasil yang lebih general. 5. Pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data dengan ketelitian dan konsentrasi, baik melalui survei, pengukuran langsung, atau metode lainnya. Untuk memastikan validitas dan keandalan metode, lakukan uji coba pilot terlebih dahulu untuk mengidentifikasi potensial masalah atau perbaikan yang diperlukan. Selain itu, pastikan instrumen pengukuran memiliki reliabilitas yang baik agar dapat hasil yang andal. Validitas dan keandalan metode akan sangat bergantung pada desain penelitian, instrumen pengukuran, dan kesesuaian dengan konteks bisnis paludarium. Apakah ukuran sampel yang direncanakan cukup besar dan representatif untuk menjawab pertanyaan dan penelitian atau masalah bisnis? Ukuran sampel yang dianggap cukup besar dan representatif tergantung pada kompleksitas pertanyaan, penelitian, atau masalah bisnis paludarium. Pastikan sampel mencakup variasi yang mencerminkan karakteristik semua utama dari populasi paludarium yang diinginkan. Selain itu, gunakan metode statistik untuk menentukan ukuran sampel yang memadai agar hasil dapat diterima secara umum. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan dan margin of error dalam menentukan ukuran sampel yang optimal. Jika pertanyaan penelitian atau masalah bisnis memerlukan analisis yang lebih mendalam atau presisi, maka ukuran sampel yang lebih besar mungkin diperlukan. Konsultasikan dengan ahli statistik atau metodolog untuk memastikan bahwa ukuran sampel atau sampel yang direncanakan memadai untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat diandalkan dalam konteks bisnis paludarium. Bagaimana teknik analisis data kuantitatif, misalnya statistik deskriptif, uji hipotesis, atau pemodelan, akan digunakan dan apakah sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan? Teknik analisis data kuantitatif yang sesuai untuk bisnis paludarium tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan pertanyaan penelitian atau masalah bisnis yang ingin dijawab. Beberapa teknik atau masalah bisnis yang mungkin relevan meliputi yang pertama, statistik deskriptif. Digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik utama dari data seperti mean, median, atau deviasi standar. Cocok untuk memberikan gambaran umum tentang ukuran paludarium, jenis tanaman, atau parameter lingkungan. Kedua, uji hipotesis. Digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok data. Misalnya, uji hipotesis dapat digunakan untuk membandingkan pertumbuhan tanaman di dua kondisi paludarium yang berbeda. Apakah ada pertimbangan untuk mengatasi bias atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian kuantitatif? Ada. Beberapa pertimbangan yang dapat membantu mengatasi bias atau faktor yang mempengaruhi validitas hasil penelitian kuantitatif dalam bisnis paludarium. Beberapa di antaranya termasuk pemilihan sampel yang representatif, randomisasi, kontrol grup, blinding, validasi instrumen pengukuran, serta mengidentifikasi dan mengontrol variabel. 2. Metode kualitatif. Apakah metode kualitatif yang dipilih, misalnya wawancara mendalam,
observasi atau studi kasus sesuai dengan tujuan eksplorasi atau pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi atau studi kasus sangat sesuai untuk tujuan eksplorasi atau pemahaman mendalam terhadap fenomena dalam bisnis paludarium. Berikut ini adalah alasan mengapa metode ini cocok. Yang pertama, wawancara mendalam. Memungkinkan penyelidikan yang mendalam dan interaksi langsung dengan pemilik atau ahli paludarium, memberikan wawasan tentang pengalaman, motivasi, dan pandangan mereka terhadap bisnis tersebut. Kedua, observasi. Melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi paludarium yang dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang perilaku, tanaman, hewan, dan interaksi dengan lingkungannya. Tiga, studi kasus. Menggali secara terperinci suatu kasus atau proyek paludarium tertentu, memberikan konteks dan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan, keberhasilan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk merespon dinamika yang kompleks dalam konteks bisnis paludarium dan mengeksplorasi aspek-aspek yang mungkin tidak terukur dengan baik melalui pendekatan kuantitatif. Kesesuaian metode harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan penelitian dan tingkat kedalaman pemahaman yang diinginkan. Bagaimana proses pengumpulan data kualitatif akan dilakukan, dan apakah metode tersebut dapat menghasilkan data yang kaya dan bermakna? Proses pengumpulan data kualitatif dalam bisnis paludarium dapat melibatkan langkah-langkah berikut untuk menghasilkan data yang kaya dan bermakna. 1. Penentuan tujuan. Tentukan tujuan pengumpulan data, apakah itu untuk memahami pengalaman pemilik paludarium, dinamika ekosistem, atau faktor-faktor lain yang relevan. 2. Pemilihan metode. Pilih metode yang sesuai dengan tujuan seperti wawancara mendalam, observasi, ataupun studi kasus. Kombinasi metode juga dapat diterapkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. 3. Partisipasi yang aktif. Fasilitasi partisipan untuk berbicara secara bebas dan berbagi pengalaman mereka. Libatkan diri secara aktif dalam dialog untuk memperdalam pemahaman. 4. Observasi yang mendalam. Jika menggunakan observasi, lakukan pengamatan yang cermat terhadap paludarium. Fokus pada perilaku tanaman, hewan, dan interaksi dengan lingkungan. Metode pengumpulan data kualitatif yang baik, ketika diterapkan dengan cermat, dapat menghasilkan data yang kaya dan bermakna dalam konteks bisnis paludarium. Hal ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika, motivasi, dan tantangan yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Apakah teknik sampling yang digunakan, misalnya purposive sampling atau snowball sampling, tepat untuk memastikan keragaman perspektif dan pengalaman yang dieksplorasi? Ya, teknik sampling seperti purposive sampling atau snowball sampling dapat menjadi pilihan tepat untuk memastikan keragaman perspektif dan pengalaman yang dieksplorasi dalam bisnis paludarium. Berikut adalah penjelasannya untuk masing-masing. Yang pertama, purposive sampling. Dalam purposive sampling, penelitian secara sengaja memilih partisipan yang dianggap memiliki informasi atau pengalaman yang relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan purposive sampling dalam kompleks bisnis paludarium, kita dapat memilih pemilik paludarium, ahli ekologi atau individu dengan keahlian yang terkait yang dapat memberikan wawasan beragam. Kedua, snowball sampling. Metode ini melibatkan pemilihan partisipan awal yang kemudian merekomendasikan atau merujuk penelitian ke individu lain yang memiliki informasi atau pengalaman yang relevan. Snowball sampling berguna untuk menjangkau kelompok atau komunitas yang mungkin sulit diakses secara langsung. Dalam konteks bisnis paludarium, hal ini dapat membantu mencapai keragaman dalam perspektif dan pengalaman, terutama jika terdapat kelompok-kelompok kecil atau komunitas yang berspesialisasi dalam hobi tersebut. Bagaimana proses analisis data kualitatif, misalnya coding, tematik, atau analisis naratif akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau wawasan yang relevan? Proses analisis data kualitatif dalam bisnis paludarium melibatkan beberapa langkah, tergantung pada metode analisis yang dipilih. Beberapa teknik analisis data kualitatif yang umum digunakan mencakup coding, analisis tematik, dan analisis naratif. Berikut ini adalah ringkasan proses umum sebagai berikut. Yang pertama, coding atau pemberian kode. Identifikasi unit informasi yang signifikan seperti gagasan, tema, atau pola dalam teks atau data. Berikan kode atau label untuk setiap unit informasi yang mencerminkan makna atau konsep tertentu. Kedua, analisis tematik. Identifikasi tema-tema utama yang muncul dari kategori yang dihasilkan, serta buat deskriptif rinci untuk setiap tema, mencakup konteks dan varian yang mungkin. 3. Analisis naratif. Bangun naratif yang menggambarkan cerita atau rangkaian peristiwa berdasarkan temuan tematik, fokus pada struktur naratif, karakter, dan perubahan yang dapat diamati. Analisis data kualitatif yang cermat dan mendalam dapat membantu mengidentifikasi pola, tema, atau wawasan yang dapat memberikan pemahaman yang kaya dan kontekstual terhadap dinamika bisnis paludarium. Apakah ada pertimbangan untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas semua temuan penelitian kualitatif? Ya, terdapat pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian kualitatif dalam bisnis paludarium.
Berikut ini adalah beberapa pertimbangan untuk masing-masing konsep sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas atau credibility. Triangulasi. Gunakan triangulasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau melalui metode yang berbeda untuk memvalidasi temuan. Partisipasi aktif. Fasilitasi partisipasi aktif partisipan untuk memperdalam pemahaman dan memperkaya data. Refleksi peneliti. Melibatkan refleksi peneliti untuk mengenali dan mengatasi bias yang mungkin muncul selama proses penelitian. 2. Transferabilitas. Deskriptif konteks. Sediakan deskripsi yang mendalam tentang konteks penelitian, termasuk karakteristik populasi dan lingkungan bisnis paludarium. Rincian metode. Jelaskan metode penelitian secara rinci agar peneliti lain dapat menilai relevansi temuan semua konteks lainnya. 3. Dependabilitas. Audit trail. Dokumentasikan secara menyeluruh langkah-langkah penelitian, termasuk transkripsi, coding, dan proses analisis data. Analisis independen. Lakukan analisis independen oleh peneliti lain atau gunakan tim untuk memastikan keandalan temuan. 4. Konfirmabilitas. Refleksi dan jurnal penelitian. Pertahankan refleksi dan jurnal pada penelitian untuk memberikan transparansi pada proses pengumpulan dan analisis data. Vertifikasi eksternal. Minta vertifikasi eksternal dari peneliti independen atau ahli untuk memastikan bahwa hasil analisis memang sesuai dengan data yang dikumpulkan. Dengan memperhatikan pertimbangan ini, penelitian kualitatif dalam bisnis paludarium dapat meningkatkan keandalan, referensi, dan interpretasi temuan secara keseluruhan. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.